Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin dari kelas MJ103. Saya akan mempresentasikan terkait tantangan dan peluang ekonomi digital Indonesia. Peluang ekonomi digital Indonesia. Ekonomi digital adalah segala aktivitas transaksi ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital. Ekonomi digital membuka berbagai peluang baru di berbagai sektor, antara lain pertama adalah e-commerce, adalah platform jual beli produk baik jasa maupun barang yang dibantu dengan adanya internet secara online. Dua, fintech, merupakan industri yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan. Ketiga, layanan streaming, merupakan bagian dari ekonomi digital yang menyediakan hiburan secara online. Berikutnya, transportasi online, merupakan ekonomi digital yang menyediakan transportasi secara online. Yang terakhir adalah jasa online, bagian dari ekonomi digital yang menyediakan jasa secara online. Menurut analisa ekonomi digital Indonesia, dilansir dari situs kemenku.go.id, Jakarta 14 November 2022 lalu, Wakil Menteri Keuangan Wamenku Suhasil Nazara menegaskan bahwa ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20% dari tahun 2021 menjadi USD 146 miliar pada tahun 2025 dan diprediksi akan terus meningkat. Terlihat dari grafik ekonomi digital di negara Asia, satuannya adalah USD miliar. Dibandingkan antara Malaysia, Filipina, Singapura, dan di Indonesia, terlihat bahwa grafik hijau adalah tahun 2019. Berikutnya tahun 2020, 2021, dan warna pink adalah 2025. Terlihat bahwa antara Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, terlihat bahwa Indonesia yang paling tertinggi, di mana tahun 2019 ekonomi digital sebesar 40 miliar. Tahun 2020 47 miliar, tahun 2021 71 miliar, dan tahun 2025 adalah 146 miliar. Di mana kontribusi dari tingginya grafik tersebut adalah dari e-commerce, transportasi, online travel, dan online media. Terlihat bahwa grafik tertinggi yang penyumbang dari di ekonomi digital 146 miliar tersebut adalah e-commerce, yaitu tahun 2021 di angka 35 miliar. Namun di 2025 adalah 104 miliar. E-commerce, di antara perusahaan e-commerce adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, TikTok Shop, dan Blibli. Berdasarkan info dari liputan6.com, Jakarta 14 Agustus 2024, berdasarkan data International Trade Administration 2024, terdapat 6 marketplace terkemuka di Indonesia yang berkontribusi besar terhadap gross merchandise value atau GMV, di antaranya Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, TikTok Shop, dan Blibli. Shopee yang kontribusinya tertinggi terhadap GMV mencapai 36% atau sekitar USD 18,7 miliar. Berikutnya Tokopedia kontribusinya terhadap GMV mencapai 35%. Lazada kontribusinya terhadap GMV sebesar 10%, Bukalapak kontribusinya 10%, TikTok Shop sebesar 5%, dan Blibli kontribusi terhadap GMV sebesar 4%. Perusahaan e-commerce yang berkembang pesat. Shopee yang kontribusinya tertinggi terhadap GMV mencapai 36% atau sekitar USD 18,7 miliar sebagai perusahaan yang berkembang pesat di bidang e-commerce. Sebagai tempat jual beli online nomor 1, Shopee selalu berusaha menghadirkan kemudahan, keuntungan, dan diantaranya 1. Gratis ongkir. Seringkali niat belanja menjadi redup saat melihat biaya ongkos kirim. 2. Diskon. Adanya promo atau diskon yang membuat konsumen tergiur. 3. Banyaknya game. Selain mengurangi kebosanan, juga ada hadiah lewat game tersebut. Berikutnya, metode pembayaran. Membuat semakin mudah dan nyaman dengan metode pembayaran yang bervariasi. 5. Layanan Shopee Express. Dengan layanan ini, paket atau pesanan akan semakin terjamin.
6. Menggunakan koin Shopee untuk transaksi menjadi salah satu kelebihan Shopee. 7 adalah Shopee Video. Bisa membuat konten Shopee, haul, review produk, dan konten menarik lainnya. Pengaruh e-commerce terhadap ekonomi digital dan bisnis Indonesia. E-commerce dapat mendorong kemajuan bisnis digital Indonesia saat ini, sehingga secara otomatis e-commerce sangat mempengaruhi bisnis di Indonesia. Juga kemajuan e-commerce dipengaruhi fintech dan dipengaruhi serta mempengaruhi UMKM dalam penyediaan produk. Dampak positif e-commerce. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, meningkatkan konsumsi dalam negeri. Keempat, meningkatkan lapangan kerja. Kelima adalah meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM karena memudahkan konsumen dalam mencari produk, barang, atau jasa. Selain itu, e-commerce mempunyai dampak negatif. Yang pertama, meningkatkan perilaku konsumtif yang berlebihan. Dua, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Pengaruh fintech terhadap ekonomi digital dan bisnis Indonesia. E-commerce tidak akan terlepas dengan bantuan fintech karena fintech telah membantu mengembangkan e-commerce dengan menjadikannya lebih efisien, nyaman, dan dapat dipercaya. Dengan begitu, majunya e-commerce dipengaruhi oleh fintech. Sehingga fintech mengembangkan e-commerce dengan menjadikan lebih efisien dan nyaman dan dapat dipercaya, serta UMKM sebagai penyedia produknya mendorong e-commerce dapat maju bisnis digital di Indonesia dengan akses jual beli. Berikutnya akan mempengaruhi digital ekonomi. Digital ekonomi sebagai solusi dan menjalankan bisnis Indonesia dengan teknologi yang semakin maju. Digital ekonomi mempengaruhi bisnis Indonesia. Bisnis Indonesia sangat diuntungkan oleh digital ekonomi. Tantangan ekonomi digital Indonesia. Adapun tantangan ekonomi digital diantaranya: 1. Keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. Kurangnya akses ke pelatihan dan pendidikan tentang teknologi digital membuat kesulitan untuk dapat beradaptasi dengan cepat. 2. Keamanan cyber. Keamanan data menjadi isu krusial dalam ekonomi digital. Seringkali menjadi target serangan cyber karena kurangnya sistem keamanan yang memadai seperti penipuan yang mengatasnamakan salah satu e-commerce. Ketiga, infrastruktur teknologi. Keterbatasan infrastruktur teknologi terutama di daerah-daerah terpencil menjadi hambatan besar untuk mengadopsi teknologi digital. Keempat, regulasi dan kebijakan yang tidak jelas atau terlalu kompleks dapat membingungkan dan menghambat proses digitalisasi. Sumber data diperoleh dari yang pertama dari kemenku.go.id, kedua liputan6.com, ketiga shopee.go.id, berikutnya adalah DJKN dan kemenku.go.id, selanjutnya dari fintechmagazine.com, dan yang terakhir dari kompasiana.com. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.